Isu separatisme di Indonesia, khususnya di Aceh dan Papua, kerap menjadi sorotan. Dalam perbincangan imajiner antara tokoh Gerakan Aceh Merdeka atau GEAM, Teuku Fajri, dan diplomat TPNPB OPM, John Anari dan Martin, muncul beberapa pandangan menarik terkait alasan Aceh dan Papua ingin merdeka. Keduanya menyampaikan argumentasi berdasarkan sejarah, ekonomi, dan sosial budaya yang sering menjadi dasar tuntutan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menurut Teuku Fajri, perjuangan GAM untuk merdeka didasari oleh perasaan ketidakadilan yang dirasakan rakyat Aceh. Ia menjelaskan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan yang berdaulat sebelum bergabung dengan Indonesia. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, Aceh merasa bahwa hasil kekayaan alamnya tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Aceh. Teuku Fajri mengacu pada Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia. Meskipun perjanjian tersebut memberikan otonomi khusus bagi Aceh, ia menilai implementasinya belum sepenuhnya memuaskan. Aceh tetap merasa tertinggal meskipun kontribusi kami terhadap ekonomi nasional sangat besar, kata Fajri, seraya menyebut laporan Bank Dunia yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh masih di atas rata-rata nasional, meskipun provinsi ini menerima dana otonomi khusus yang besar. Sementara itu, John Anari dan Martin dari TPNPB OPM mengungkapkan bahwa Papua memiliki alasan yang berbeda untuk ingin merdeka. Menurutnya, Papua merasa tidak pernah sepenuhnya menjadi bagian dari Indonesia, baik secara budaya maupun politik. Ia menuding bahwa pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau CPPRA tahun 1969 yang mengintegrasikan Papua ke dalam Indonesia tidak dilakukan secara demokratis. Mereka juga menyoroti isu hak asasi manusia sebagai salah satu alasan utama perjuangan TPNPB. Ia mengklaim bahwa rakyat Papua telah lama mengalami pelanggaran HAM, mulai dari operasi militer hingga pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Kami hanya ingin bebas menentukan nasib kami sendiri, katanya, seraya merujuk laporan Amnesty International dan Human Rights Watch yang mencatat berbagai insiden pelanggaran HAM di Papua. Semua, saya Teuku Fajri dari Aceh bersama pahlawan-pahlawan kita dari Papua. Ya, saya Martin dari Papua. Dan brother John Anari. Ya, saya John Anari dari Papua. Kita bersama-sama dengan teman Fajri Aceh. Saat ini kita lagi berjumpa di. Oke, terima kasih brother John. Pertama-tama sekali terima kasih ke Bung Martin dan brother John yang telah datang ke tempat saya tinggal di sini di Texas untuk mengunjungi saya dan bersilaturahmi di sini. Jadi saya mau tanya sekarang sedikit tentang perkembangan Papua. Bagaimana keadaan di Papua sekarang, Bung Martin? Selepas kita berjumpa di kantor PBB dulu bulan 4, kita nggak pernah jumpa lagi sampai hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih karena datang ke sini untuk mengunjungi saya. Jadi bagaimana keadaan Papua sekarang di sana, Bu Martin? Kalau yang saya lihat itu keadaan di Papua sangat tinggi eskalasi kekerasan negara. Karena bagaimanapun itu karena kejahatan, bagian dari kejahatan kolonialisme yang terus dilakukan, agar bagaimana supaya orang-orang di daerah, khusus seperti di Papua, itu bisa punah, bisa marginal. Dengan begitu, negara itu ingin menguasai tanah-tanah di daerah dengan seutuhnya. Nah, itu biasanya dipraktekkan dalam negara-negara yang dalam praktek pelaksanaan pemerintahannya itu selalu
mengedepankan kejahatan rasisme dan kolonialisme. Nah, di Papua sendiri itu sampai sekarang memang masyarakat ada yang mengungsi karena kekerasan negara yang tinggi, kemudian kerusakan lingkungan dan segala macam. Tapi dengan dinamika seperti begitu, itu bukan berarti kita harus tetap tenang, tapi justru dengan begitu kita harus tetap lebih solid, lebih kuat untuk harus melakukan perlawanan, karena ini menyangkut keselamatan bangsa ke depan. Begitu juga bangsa Aceh, Kalimantan, dan semua daerah-daerah itu harus bersatu, bangkit dan melawan supaya daerah-daerah ini kemudian tidak menjadi hancur, punah, dan kehilangan masa depan dan generasi mereka. Demikian. Oke, terima kasih Bung Martin. Jadi saya mau tanya sama Brother John Nari, selepas kita jumpa beberapa bulan lepas di Atlanta, Brother John kasih tahu sama saya bahwa Papua sudah mendapat rekomendasi daripada PBB, betul? Jadi sekarang apa langkah selanjutnya, bagaimana diplomasi yang telah kita buat untuk Papua di sini di luar negeri sekarang? Ya baik, terima kasih. Kerja keras di PBB butuh waktu yang lama sampai rekomendasi ini bisa keluar. Dan dari sejak saya ikut sidang di PBB ini mulai dari tahun 2015, tapi saya datang ikut mulai dari 2014. Cuma belum bicara di dalam, nanti 2015 baru mulai. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 2024 baru rekomendasi keluar. Dan itu pun juga karena saya pertama tuh karena belum tahu caranya bagaimana untuk bisa bicara meyakinkan orang di dalam markas PBB ini. Nah, karena di sini kalau kita di PBB ini kalau kita bicara tidak pakai dasar hukum sulit. Kalau kita bicara masalah pelanggaran HAM, masalah otonomi lah, masalah ini sulit. PBB ini mereka tidak kasih keluar rekomendasi juga. Nah, tapi kalau kita ungkit masalah hukum yang PBB buat, terus PBB langgar sendiri, pasti mereka lihat dan kita lampirkan dengan bukti-buktinya. Mereka lihat pasti. Apalagi bukti-bukti hukum yang mereka keluarkan sendiri, terus mereka tidak jalankan, ya apapun alasannya kebenaran pasti menang. Jadi Indonesia berapa kali berjuang untuk menggagalkan itu di PBB sini. Bahkan sampai kita bertiga sendiri, ketua pimpinan sidang datang cerita di kita, Indonesia 3 kali maju ke depan untuk halangi mereka untuk jangan saya dikasih kesempatan untuk bicara di situ. Tapi ketua forum permanennya tidak bisa ini karena mereka tidak tahu kalau yang ketua depan saya teman juga sudah lama karena saya sering ribut di situ, jadi mereka kenal. Jadi untuk Indonesia memblokir saya itu tidak bisa. Nah, mungkin yang lalu-lalu dulu-dulu ya mereka sukses. Tapi forum ini kan saya sudah lama di situ, jadi mereka sudah hafal saya semua di dalam situ. Jadi kalau sampai saya tidak dikasih kesempatan ya saya bisa mengamuk di situ. Dan saya punya bukti-bukti hukumnya yang PBB keluarkan di tahun-tahun dulu. Tapi PBB tidak jalankan hanya karena kepentingan tambang Freeport yang bikin hancur dengan ketakutan Amerika atas komunis di Indonesia. Dan itu fakta. Dan Indonesia punya trikora itu melanggar hukum karena menduduki suatu wilayah pakai kekuatan militer itu melanggar piagam PBB. Maka itu isu trikora itu yang saya angkat jadi bukti, dan ditambah lagi dengan pelaksanaan referendum yang tidak ikut standar internasional yang disebut dengan self determination. Itu salah lagi. Jadi
pokoknya semua salah Indonesia. Sudah begitu tambah dengan masalah-masalah yang lain, marginalisasi lah, pelanggaran HAM lah, kerusakan lingkungan, terus masalah penguasaan lahan-lahan di Papua, terus untuk kepentingan oligarki di Jakarta, terus penguasaan aset bisnis di Papua, terus orang Papua mau usaha juga tidak bisa, diblokir semua. Orang Papua yang mau coba-coba berbisnis punya uang itu paling nanti tiba-tiba uang hilang di bank. Jadi masalah-masalah banyak di Papua dan mereka kontrol semua, baik dari intelijen selalu monitoring di mana-mana dan masalah banyak lah. Nah, jadi rekomendasi ini keluar bukan karena tapi kita bicara hukum. Ada bukti hukum yang PBB keluarkan, baru PBB langgar sendiri karena kepentingan tambang dengan alasan komunis Indonesia itu yang bikin hancur negara Papua itu. Nah, maka itu kita sebagai penduduk asli Papua gugatan kembali pasti menang karena itu masalah hukum yang dilanggar itu dan disembunyikan hampir 60 tahun lebih ini. Nah, itu yang kita angkat kembali, makanya rekomendasi bisa keluar. Nah, di rekomendasi itu dari PBB juga kan saling kerja, saling berhubungan. Jadi apa yang PBB di New York keluarkan rekomendasi ke Jenewa harus kerja. Demikian sebaliknya apa yang di markas PBB di Jenewa keluarkan ke New York harus kerja, maupun yang ada di Nairobi di Afrika. Nah, jadi PBB ini kan kerja berhubungan. Jadi apa yang dikeluarkan di forum ke Jenewa untuk tim UN Special Procedure ini, mereka harus kerja dan mereka nanti akan tinjau kembali kenapa konflik di Papua dan mereka akan telusuri, gali, dapat informasinya dan mereka laporkan langsung ke Presiden Majelis Umum PBB. Dan tim UN Special Procedure ini mereka bisa memfasilitasi untuk perundingan atau dialog dengan Indonesia. Dengan mereka bisa memfasilitasi konflik-konflik di muka bumi ini, mereka bisa jadi fasilitator. Jadi kita konflik dengan Indonesia, mereka bisa jadi fasilitator. Nah, bukan kayak Aceh, fasilitatornya dari Finlandia, tipe orang Aceh, bikin perundingan Helsinki, langsung kaget begini, ternyata yang pergi tanda tangan Helsinki kan orang-orang Indonesia yang dikirim ke luar negeri, pura-pura menyamar jadi pejuang GAM, padahal tunggu Hasan Tiro sudah tidak kuat, lemah, baru mereka bikin perundingan dan udah orang-orang ini yang ikut. Itu yang sekarang mereka mau terapkan di Papua lagi. Ada orang Papua juga yang ditugaskan di luar negeri, pura-pura untuk jadi pejuang Papua. Nanti mereka ini yang dipakai untuk buat perundingan, mereka ini yang disodorkan ke seakan-akan jadi pemimpin, rakyat percaya mereka, padahal ujung-ujungnya nanti jatuh kayak Helsinki. Nah, jadi itu pengalaman Aceh tidak boleh sampai terulang di Papua. Dan maka itu kita harus berjuang hukum, bukan perjuangkan masalah HAM dengan hutan di Papua. Masalah HAM itu urusan dalam negeri Indonesia. Nah, tapi kalau masalah hukum yang dilanggar, apalagi hukum yang PBB buat sendiri baru PBB langgar, nah itu yang kita harus fokus di situ. Kalau bicara HAM ya tidak bisa. Nah, jadi rekomendasi ini baru salah satu langkah yang kita tempuh lewat jalur indigenous people, dan masih ada jalur-jalur lain yang di PBB yang kita bisa tempuh, seperti kita cari negara sponsor untuk angkat masalah operasi militer itu Indonesia Trikora itu, kita gugat ke Mahkamah PBB. Kenapa Indonesia harus invasi militer? Itu melanggar hukum, merebut suatu wilayah pakai kekuatan militer. Dan kita cari negara sponsor ini untuk sponsor kita, gugat itu referendum di Papua tahun 69 itu, yang dimana
625 orang yang memilih berintegrasi ke Indonesia, dan di 625 itu orang Indonesia sendiri memilih join ke Indonesia. Mereka kan tidak punya hak. Baru orang Papua yang ikut dalam referendum cuma 400 dibatasi. Di 800.000 kan tidak, itu salah. Jadi negara sponsornya kita harus lobby, dan kita perlu meyakinkan negara-negara itu. Jadi kita tugas langkah berikut ya cari negara sponsor, dan nanti negara sponsor itu akan bawa kita lagi masuk untuk sampai ke sidang umum dan masuk ke yang lain-lain lagi lah di Badan PBB yang saya tidak bisa sebutkan karena itu strategi nanti. Jadi kalau nggak ada sponsor kita nggak bisa ke mahkamah Tidak PBB. bisa. Apa Bung Martin rasa langkah-langkah selanjutnya yang kita harus ambil daripada bangsa Papua dan bangsa Aceh untuk mempercepat kita ambil negara kita dari penjajahan Indonesia? Ya, ini pesan saya untuk tidak hanya orang Aceh atau orang Papua, tapi juga mungkin untuk Kalimantan, atau misalnya NTT atau daerah-daerah macam Ambon dan segala macam. Kalau semua daerah ini tidak bangkit bersatu untuk melawan penindasan atau melawan kolonialisme Indonesia, itu daerah-daerah ini akan hancur. Karena Indonesia ini dia memakai dua sistem sekaligus itu misalnya kejahatan kapitalis yang kita tahu, tapi juga dia pakai kejahatan kolonialisme yang dia sedang lakukan. Nah, itu bisa kita lihat dengan bagaimana upaya untuk merampas tanah-tanah adat dengan sistematis dan segala macam. Belum lagi misalnya pendekatan-pendekatan personal dan segala macam dengan penekanan kekuatan militer atau misalnya operasi intelijen dan segala macam. Sebenarnya ini kan kejahatan yang besar sekali. Tapi karena negara sekali lagi mereka menguasai sistem, mereka menguasai media dan segala macam, itu kemudian negara berusaha untuk memperkecil seakan-akan itu penindasan yang dialami oleh bangsa-bangsa yang sedang mengalami penjajahan itu dianggap itu sesuatu yang normal dan wajar-wajar saja. Padahal ini ancaman serius tentang masa depan kehidupan daripada sebuah bangsa. Misalnya Kalimantan hari ini. Kalimantan hari ini kan negara paksa untuk bentuk IKN, itu sebenarnya itu padahal itu ada kejahatan perampasan tanah adat. Masyarakat Kalimantan ini dia akan mengalami marginalisasi, dia akan mengalami pemusnahan begitu. Nah, belakangan ini kan kalau kita lihat itu yang lebih tensi kekerasan sangat tinggi itu di Papua. Kenapa di Papua yang negara lakukan begitu berulang-ulang? Karena Papua itu dari latar belakang misalnya dari latar belakang kultur yang berbeda dan segala macam, jadi negara ini sangat takut. Belum lagi misalnya mereka melihat potensi-potensi daerah yang harus diselamatkan hanya dalam kepentingan menyelamatkan kepentingan kaum oligarki atau kaum elit-elit tertentu di Jakarta misalnya. Ini sebenarnya kejahatan. Belum lagi misalnya kalau kita lihat itu Papua ini kan dipaksakan bergabung dengan Indonesia. Atau misalnya daerah-daerah lain itu juga sebenarnya itu di zaman dulu itu mereka mengalami penipuan besar oleh pendiri-pendiri negara. Misalnya di Aceh misalnya dulu itu dilakukan kesepakatan bahwa begitu Indonesia ini menjadi sebuah negara, maka daerah-daerah bangsa-bangsa yang menyatakan diri untuk harus lepas dari kolonialisme itu akan diberikan ruang yang sangat besar kepada mereka. Tapi faktanya itu justru bergeser dengan kekuatan militer, dan kemudian itu bergeser dengan upaya-upaya tersistem. Misalnya semua itu terpusat di Jawa misalnya, atau kekuatan militer itu menekan kemungkinan perlawanan yang nanti bangkit dari daerah. Itu semua hanya dalam rangka bagaimana supaya sistem itu terkontrol oleh satu suku. Terus yang kedua itu bagaimana itu dominasi satu suku itu kemudian menguasai semua daerah. Nah, ini yang sedang terus dilakukan. Nah, sekarang itu daerah-daerah semua ini harus bersatu dan menyatakan perlawanan terhadap kolonialisme Indonesia. Hanya dengan itu baru daerah-daerah ini bisa merdeka. Tanpa itu tidak bisa. Jadi harus ada kekuatan bersama. Kemudian yang berikut itu kalau kita merujuk kepada misalnya Konstitusi Indonesia, itu dulu Indonesia ini kan mereka menyatakan diri bersama-sama itu karena kesepakatan. Karena mereka sepakat mereka mau bersama-sama, jadi mereka juga bisa bersepakat untuk mereka mau pisah. Dan itu sebenarnya itu konstitusional.
tidak melanggar hukum. Jadi kalau daerah-daerah menyatakan diri, kami tidak mau itu dijajah oleh satu bangsa, kami tidak mau itu dikuasai oleh satu bangsa, kami tidak mau itu tanah leluhur kami itu dirampas oleh satu bangsa dengan sistem dan kekuatan militer, maka kami daerah-daerah itu ingin bebas atau ingin pisah dari kolonialisme Indonesia. Itu secara konstitusi, itu sebenarnya sah. Pertanyaannya kan begini, kalau semua sepakat untuk membentuk satu komunitas itu sah, kenapa semua sepakat untuk berpisah itu tidak sah? Kan sama-sama sah ini. Itu soal logika ya. Pesan saya itu, mari semua daerah-daerah sebelum ini semua hancur, masa depan hancur, tanah adat hancur, segala macam hancur, atau misalnya perjalanan sejarah atau kebudayaan komunitas kesatuan kehidupan dalam tatanan kebudayaan itu hancur semua. Ini sudah saatnya untuk semua harus bangkit bersatu dan lawan. Jadi baik masyarakat di Kalimantan, di Aceh sendiri, Kalimantan, atau misalnya Sumatera secara keseluruhan, jangan pernah takut melawan kolonialisme Indonesia. Kalau kali kita pikir tentang bagaimana menyelamatkan masa depan bangsa, bagaimana menyelamatkan keturunan kita, bagaimana menyelamatkan generasi, bagaimana menyelamatkan satuan kehidupan tatanan leluhur, ini sudah saatnya momentum. Kita sama-sama bangkit melawan kolonialisme. Sudah saatnya supaya daerah-daerah bangsa-bangsa ini menyatakan diri untuk merdeka. Karena Indonesia ini tidak cocok menjadi sebuah negara. Kalau dia menjadi sebuah negara, dia hanya akan menindas dan membunuh orang-orang di daerah, dan itu ancaman serius. Jadi saya pesan kepada masyarakat Aceh yang sudah semangat, mari tetap terus semangat, karena hanya kekuatan rakyat, kebangkitan rakyat yang bisa mematahkan semua tembok-tembok yang ingin untuk menindas rakyat. Jadi ini sudah saatnya masyarakat Aceh, Papua, kita mulai saja dari Aceh dan Papua, mungkin Ambon ikut, baru nanti berikut itu bagaimana teman-teman dari Kalimantan lah, Nusa Tenggara Timur lah, semua daerah-daerah itu biar sama-sama bersatu untuk melawan kolonialisme. Hanya dengan itu kita bisa sama-sama selamatkan bangsa kita masing-masing.